Gunawan. Kak Erika memintamu menemuinya. Oke. Aku akan segera ke sana. Alex menyajikan iga daun bawang yang baru saja dibuatnya. Bahkan tidak perlu pelayan yang menyajikan makanan. Dia sendiri yang membawanya ke dalam ruangan. Erika memandang Alex yang mengenakan celemek dan membawa piring di tangannya. Dia berkata, "Sudah tahu aku akan memperkenalkan tamu VIP kepadamu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini?" "Alex, kemari. Perkenalkan. Mereka bertiga adalah pengawal terbaik dari perusahaan Jaya Shield. Ini adalah pemimpin proyek, Hengki Susanto. Dia beberapa tahun lebih tua darimu. Jadi panggil dia Kak Hengki." Alex meletakkan piring di tangannya, mengelap tangannya di celemek, kemudian tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Halo, Kak Hengki. Aku Alex Gunawan." Siapapun tak akan menyangka bahwa Hengki perlahan mengambil sumpitnya dan mencicipi sepiring iga yang dibawakan Alex. Rasanya lumayan. Keterampilan memasaknya bagus. Meskipun dia memuji Alex, tapi dia tidak punya maksud untuk berjabat tangan. Alex yang mengulurkan tangan sangat canggung. Semua orang bisa melihat bahwa Hengki mengagumi Alex di permukaan, tetapi secara diam-diam menyindirnya. "Siapa yang menyuruhmu tidak berguna sebagai kepala keamanan Hotel Emperor? Presdir Buana jadi harus mengeluarkan uang untuk menyewa pengawal dari ibu kota untuk membantu." Alex sangat pintar. Mana mungkin dia tidak mengetahui niat Hengki. Tapi dia tidak peduli. Dia tersenyum dan duduk di samping Erika. Erika juga merasa sedikit canggung dengan suasana seperti ini. Bagaimanapun, Alex adalah suaminya. Jika Hengki dan Alex berselisih di kemudian hari, bisnis hotel pasti tidak akan bisa maju. Erika tidak berani menyinggung Hengki. Karena Hengki merupakan peraih medali emas dari perusahaan Jaya Shield. Alex menuangkan minuman untuk Hengki, Rega, dan Martin. Dia juga mengambil sebuah gelas. "Kak Hengki, kita akan menjadi rekan di masa depan. Aku bersulang untukmu." Sikap Alex membuat Hengki tidak nyaman. Dia bukanlah tipe orang yang sombong. Bagaimanapun, Alex juga seseorang yang sangat dipercaya Presdir Buana. Jika tidak, mana mungkin dia bisa menjadi kepala keamanan? Hengki mengangguk sedikit, mengambil gelasnya dan berkata, "Dik Alex, kamu orang yang tulus. Aku akan mengajarimu beberapa jurus ketika aku punya waktu. Aku jamin kamu akan membutuhkannya di masa depan. Terima kasih atas nasihatmu, Kak Hengki." Alex meminumnya terlebih dahulu. Perjamuan ini terhindar dari masalah yang seharusnya terjadi karena sikap Alex yang sopan. Hal ini membuat Erika semakin mengenal kehebatan Alex. Dia pasti bisa membuat pencapaian hebat suatu hari. Keesokan paginya, Alex bangun pagi-pagi sekali. Erika bertanya, "Apakah ada yang terjadi sepagi ini?" Alex berkata, "Bukannya aku sudah bilang ingin meningkatkan omset hotel dalam 3 hari. Aku khawatir orang-orang di dapur tidak melakukan yang terbaik. Jadi aku harus mengawasi secara pribadi dan memastikan kualitas gurame asam manis kita. Siang ini sudah harus mulai dijual." Erika seketika bersemangat, "Bagus. Ayo segera pergi ke hotel. Aku akan mengantarmu." Alex menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu telah bekerja cukup keras. Ayo tidur lagi. Aku bisa pergi ke hotel sendirian." Di bawah desakan Alex, Erika tersenyum malas, kemudian memeluknya. "Semangat." "Terima kasih." Erika kembali tidur sebentar sebelum bangun dan berdandan.
Setelah itu dia pergi ke Hotel Emperor. Ketika datang ke dapur, dia melihat Alex dan kedua koki lainnya berkeringat deras. Erika berkata, "Baiklah, kalian juga istirahat sana. Kalian sudah sibuk sepanjang siang. Asalkan sudah menghasilkan uang, semua orang akan mendapat hadiah." Kedua koki itu langsung bersemangat. "Terima kasih, Presdir Buana." Erika masih khawatir. "Alex, bagaimana jika tidak ada tamu siang ini?" Alex berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir. Bahkan jika kakak beradik Saputra itu membuat onar, dan basis pelanggan kita terpengaruh. Tapi, kita bisa memikirkan cara lain. Kita bisa membawa gurame asam manis ini ke pintu depan. Kemudian harga sementaranya yaitu 65.000 per porsi. Kita punya setidaknya 100 porsi di sini. Total pendapatan setidaknya 6,5 juta. Setelah dikurangi modal, keuntungan bersihnya juga di atas 5 juta. Ekspresi wajah Erika muram. "Alex, perhitunganmu cerdas. Tapi, apa 65.000 untuk satu porsi tidak kemahalan? Kecuali jika otak semua orang bermasalah." Haha. Alex tiba-tiba tertawa. "Erika, kalau begitu kita lihat saja hari ini. Berapa banyak orang yang otaknya kemasukan air, haha. Pertama-tama menggunakan api besar, kemudian dimasak dengan api kecil. Sampai masakan Alex akhirnya matang." Dia segera memanggil Clara dan yang lainnya untuk datang membantu. Mereka mulai menjualnya di bawah naungan pohon di luar pintu hotel. Tepat pukul 11. 2 bakul besar nasi diantar segera setelah matang. Sangat tepat waktu. Kemudian gurame asam manis akhirnya resmi dijual. Erika menyiapkan meja kecil di sebelahnya dan mulai bekerja sebagai kasir. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, tapi dia masih merasa bahwa gurame asam manis itu enak, tapi agak mahal jika dihargai 65.000. Menurut ekspektasinya, 40.000 untuk seporsi lebih sesuai dengan tingkat konsumsi masyarakat saat ini. Ketika dia khawatir, pelanggan sudah berdatangan. Dan yang datang bahkan ada beberapa. Pemimpinnya adalah seorang mandor yang membawa seorang pekerja. Mungkin dia mencium aroma wangi dari gurame asam manis ini. Lalu tidak bisa menahan diri untuk menghentikan motornya. Dia mendekatkan badan dan mencium wangi itu. Kemudian melihat bahan pelengkap dari gurame asam manis ini. Dia merasa tertarik karena melihat banyaknya pelengkap. Pasti nutrisinya juga tinggi. Setelah bertanya tentang harganya, dia jadi ragu-ragu. Makanannya memang enak, tapi harganya 65.000. Apakah ini tidak kemahalan? Kalau tidak, masing-masing dari kami akan membeli satu porsi. Alex berkata, "Bos, Anda benar-benar ahlinya. Seperti kata pepatah, ada barang ada kualitas." Gurame asam manisku ini ditambah dengan resep rahasia yang memiliki efek khusus untuk kesehatan para pekerja. Aku akan memastikan bahwa kelelahan akan berkurang dan kekuatan akan meningkat setelah memakan masakanku. Lebih tepatnya, aku jamin saudara-saudaramu akan menyelesaikan pekerjaannya selama siang hari dan masih bisa melanjutkannya di malam hari. Jadi ini tidak mahal sama sekali. Mandor berkata, "Dick, kamu benar-benar pandai membual. Hanya seporsi gurame asam manis bisa menyehatkan tubuh. Jika benar-benar memiliki efek seperti itu, aku akan membeli semuanya seharga 80.000 per porsi." Alex tersenyum. Resep rahasia yang didapatnya secara tidak sengaja selama latihan bela diri ditambahkan pada hidangan ini. Ini sangat membantunya dalam berlatih.
apalagi menyehatkan tubuh. Aku melakukan bisnis dengan integritas. Aku tidak akan pernah berbohong. Bos, kamu bisa mengomentarinya setelah mencicipinya. Mandor itu tersenyum dan mengangguk. Oke. Berikan aku 2 porsi nasi dan seporsi gurame asam manis. Kalau aku suka, aku janji akan berlangganan. Belasan menit kemudian, ketika mandor itu selesai makan, Alex tersenyum dan bertanya, "Bos, bagaimana menurutmu?" Episode sebelumnya, menjenguk Rizka Buana. Episode berikutnya, penawaran melebihi permintaan.